Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk latihan menghitung depresiasi part kedua. Mohon maaf, video sebelumnya itu terpotong sedikit, tapi sudah selesai sebenarnya ya. Nah, ini saya full screen dulu. Oke. Kita masih di chapter 11, Depreciation, Impairment, and Depletion. Kita jump to page 15. Ya, sebentar. Nah, kemarin kita tadi kita sudah sampai di sini. Sekarang lanjut. Ada yang namanya component depreciation. IFRS requires that each part of an item property, plant and equipment that is significant to the total cost of the asset must be depreciated separately. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ada aset, dia itu terdiri dari beberapa item, maka item-item itu harus didepresiasikan masing-masing karena mereka umurnya beda-beda. Contohnya ini. EuroAsia Airline, dia beli airplane, pesawat harganya 100 juta euro. Nah, pesawat itu kan ada komponennya, ada airframe, engine component, and other component yang umurnya beda-beda. Dari 100 juta ini kita harus breakdown, airframe berapa, engine berapa, other berapa. Dia harus didepresiasi per masing-masing itemnya. Dan ini caranya sama untuk masing-masing, jadi nggak ada bedanya, cuman dia mau menggambarkan aja loh kalau depresiasi harus per komponen seperti ini ya. Jadi nanti ini dihitung satu persatu. Contohnya seperti ini. Maka depresiasinya untuk airframe 3 juta, engine 4 juta, other adalah 1.600.000. Kita tinggal bagi aja dengan useful life-nya karena dia tidak ada residual value-nya. Oke, dan jurnalnya seperti ini. Jurnalnya in total tapi secara penghitungannya per komponen kayak gitu ya. Nah, spesial ini adalah isu-isu yang ada dalam depresiasi, nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman, di buku ada. Nah, ini kita langsung latihan soal aja untuk memantapkan apa yang sudah kita pelajari di part pertama. Boleh dibaca dulu teman-teman soalnya. Silakan. Oke, jadi di soal ini Maserati Corporation membeli mesin baru di tanggal 1 Agustus 2010. Teman-teman harus ingat dia beli di tengah-tengah tahun ya. Jadi nanti depresiasinya adalah partial karena tidak beli di Januari. Ini harus kita highlight. 1 Agustus 2010. The cost of this machine harganya 150.000 euro. The company estimated that machine would have a salvage value. Salvage value ini sama dengan residual value 24.000. Jadi dia beli 150.000. Dia bilang estimasinya nilai sisanya adalah 24.000 pada akhir service life-nya. Kemudian umurnya 5 tahun dan working hour 21.000 jam. Jadi secara tahun dia umurnya 5 tahun, secara jam 21.000. Year end-nya 31 Desember. Kemudian kita diperintahkan untuk menghitung depresiasinya berdasarkan 4 metode yang ada, yaitu straight line, activity method, sum of the years digit, dan double declining balance. Kita ingat-ingat ya, 150.000, sisa 24.000, 5 tahun, 21.000 jam. Dan dibeli tanggal 1 Agustus. Oke. Yang pertama, kita itu straight line. Straight line itu paling gampang. Kita cukup hitung dulu pertama depreciable base-nya. Depreciable base didapat dari tadi kita punya cost 150.000 dikurang 24.000, dapat 126.000. Sedangkan umurnya 5 tahun, langsung kita bagi aja. Oke, dapat setahun 25.200. Apakah langsung segini hasilnya? Tidak ya. Kita harus kalikan dengan partial year-nya karena dia dibeli 1 Agustus. Berarti hitung Agustus sampai Desember ada 5 bulan. Jadi kita kalikan dengan 5/12. Kalau dia dibeli Januari, makanya tidak perlu ya. Jadi biayanya di tahun pertama adalah 10.500. Akumulasi depresiasinya masih sama. Ya, karena baru 1 tahun. Bagaimana dengan tahun berikutnya? Harusnya sama ya, 25.200. Oh sorry, ini jurnalnya dulu. Jurnalnya adalah yang ini. Ya, yang 10.500. Karena dia hanya 5 bulan. Kemudian di tahun kedua, 25.500 partial year atau tidak? Tidak ya, karena tahun kedua full. Jadi ini dikosongkan. Sama 25.500 dan akumulasi depresiasi adalah total dari 10.500 ditambah 25.200. Seterusnya sama, karena ini straight line, jadi tiap tahun sama. Kecuali di tahun pertama dan tahun terakhirnya ya, karena dia dibeli di tengah. Di tahun terakhir,
harusnya kan dia 5 tahun nih, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5. Tapi karena di tahun pertama dia hanya 5 bulan, berarti menyisakan 7 bulan di tahun terakhir. Jadi di sini 7/12 ya. Dapatlah kita 14.700 dan akumulasi depresiasinya adalah 126.000. Teman-teman harus ingat, di sini total harus sama dengan yang di sini. Ya, 126.000. Current year expense, nah ini ya, totalnya. Sip. Jadi straight line ini benar-benar straightforward, gampang ya. Kemudian metode yang kedua adalah activity method. Nah, bedanya dengan straight line adalah kita harus hitung depreciable per unitnya. Per unitnya adalah yang ini. Saya highlight di sini. $6 per jam. Artinya apa? Setiap mesinnya itu digunakan selama 1 jam, nilainya akan turun sebanyak $6. Ya, dapat dari mana? Dapat dari depreciable base-nya tadi 126.000, yaitu 150.000 dikurang 24.000 dibagi dengan total hour-nya dia, yaitu 21.000. Dapatlah kita 6. Nah, sekarang kita tinggal lihat di soal di tahun di tiap tahun itu berapa sih kepakainya gitu ya. Di soal, saya back dulu. Tadi kita belum baca soalnya dengan jelas ya. Oh, tidak dijelaskan di sini ya. Dia hanya bilang activity method tapi tidak dikasih tahu jamnya. Dia kasih tahu di sini justru. Oke, di sini dia bilang assume. Asumsinya tahun 2010 dia pakai 800 jam. Berarti kita tinggal kalikan 800 ini dengan depreciable per unitnya, depreciable expense per unit, yaitu 6. Berarti biayanya adalah 4.800. Partial atau tidak? Tidak ya. Di sini tidak perlu kita isi karena dia sudah menyatakan 800 jam di 2010. Tidak dikatakan 800 jam ini 12 bulan, tapi pokoknya 2010 kepake 800 jam aja gitu ya. Karena dia beli dari Agustus, kita sudah asumsikan ini 800 jam adalah dari Agustus sampai Desember. Maka hasilnya adalah 4.800. Untuk tahun berikutnya tidak perlu dihitung karena yang diketahui hanya tahun 2010 saja. Ya, jadi jurnalnya sama, depreciation expense to accumulated depreciation, jumlahnya 4.800. Bagaimana misalnya misalnya kita asumsi aja. Di tahun 2011 di sini ada 200 jam. Ya udah, kita tinggal tulis di sini 200 dikali 6. Berarti nanti di sini 1.200. Kayak gitu ya, seterusnya berapa jam gitu. Tinggal dikalikan 6. Seperti itu. Kemudian metode yang ketiga adalah sum of the years digit. Ini tabelnya seperti ini, teman-teman. Depreciable base-nya sama dengan straight line, yaitu 126.000 ya. Rumusnya tetap cost dikurangi residual value. Sekarang tinggal years-nya, karena ada 5 tahun, teman-teman cukup tulis 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. 5 tahun, tapi ingat lagi teman-teman bahwa di sini years-nya tidak dari awal. Apakah tetap 5, tetap 4 atau tidak? Jawabannya adalah ya 5/15. Di tahun pertama, sum of the years ini kita pakai 5/15. Annual expense-nya 42.000, yaitu dari 126.000 dikali 5/15. Partial year-nya kita kali lagi 5/12. Oh ya, sorry. Saya ulang dulu ya. 15 itu dapat dari mana? Kalau teman-teman masih ingat, rumusnya adalah N dikali N plus 1 ya. 5 ditambah 1, 6 dikali 5. Sebentar. Dikali 5, 30 dibagi 2 ya. Rumusnya N dikali N plus 1 dibagi 2, sorry. Dapat 15. Nah, sisa tahun 5/15 dikali 40, dapatnya 42.000. Tapi karena dia hanya dari Agustus ke Desember, kita kalikan lagi dengan 5/12, maka dapat 17.500. Bagaimana dengan tahun berikutnya? Nih ya, jurnalnya. Tahun berikutnya adalah 4,58/15. Dari mana 4,58 ini? Jadi gini teman-teman, kita hitung adalah 4 tahun. Ya nggak sih? Harusnya kan 4/15 aja. Tapi karena dia tadi masih ada sisa 7 bulannya, karena di tahun pertama hanya 5 bulan, berarti 4 tahun 7 bulan, ya nggak? Sisanya adalah 4 tahun 7 bulan.
7 bulan itu adalah 0,58. Di sini sudah ada perhitungannya, jadi 4,58. Nah, partial year-nya tidak perlu dihitung lagi karena ini tahun keduanya full ya. Seperti itu. Berikutnya 3,58 ya. Seterusnya 2,58, 1,58. Cara bacanya itu adalah 1 tahun 7 bulan gitu ya. 2 tahun 7 bulan, 3 tahun 7 bulan seperti itu. Kemudian tahun terakhir berapa? Berarti sisa 7 bulan aja, berarti 0,58. Tinggal dikali, dapatlah kita total 126.000. Jadi cara ngeceknya gitu ya. Ini total harus sama dengan depreciable base-nya. Mereka harus sama. Begini, untuk sum of the years digit. Nah, yang terakhir adalah metode double declining balance. Teman-teman harus ingat, yang membedakan double declining balance dengan metode sebelumnya adalah depreciable base-nya. Dia pakai book value, ya. Book value-nya adalah, rumus book value kalau teman-teman ingat adalah cost dikurang akumulasi, saya coret di sini, depresiasi ya. Nah, tahun pertama sebelum ada depresiasi berarti masih cost-nya 150.000. Rate-nya adalah 1 per useful life dikali 2, yaitu 40%. 1 dibagi 5 tahun dikali 2 ya. Kalau untuk straight line tidak perlu dikali 2, tapi untuk double declining namanya juga double, kita kalikan 2. Annual expense-nya berarti 60.000 ya, 150.000 dikali 40%. Kemudian partial year-nya 5 per 12, karena tadi beli di Agustus, ingat ya. Jadi expense-nya 25.000. Bagaimana dengan tahun berikutnya? Depreciable base adalah book value, berarti book value dia sekarang tinggal 150.000 dikurang 25.000, yaitu 125.000. Rate-nya tetap sama. Apakah ada partial year? Tidak ya, karena kita full di tahun kedua, 12 bulan. Begitupun selanjutnya, dapat book value dari mana? 150.000 dikurang 25 ditambah 50. Ya, 150 dikurang 75. Ingat ya, cost dikurang akumulasi depresiasi. Dapat lagi. Kemudian tahun 2013 berarti 150.000 dikurang 3 ini. 25, 50, 30 ya. Akumulasi depresiasi itu adalah depresiasi di tahun-tahun yang sudah berjalan. Dapat 45.000. Dan di tahun terakhir 27.000 dikali 40%. Kalau teman-teman hitung, hasilnya berapa? Nah, harusnya kan 10.800 ya nggak? Tapi untuk double declining khusus di tahun terakhir kita cukup tambahkan sisanya 3.000. Jauh ya? Kenapa harus 3.000? Karena kita harus membuat totalnya 126.000. Ya. Total ini harus sama dengan yang tadi. Cost dikurangin dengan residual value. Kalau kita masukkan 10.800, nanti totalnya tidak akan 126.000. Jadi khusus untuk double declining, teman-teman harus ingat di tahun terakhir, kalian cukup kurangi dari total depreciable base-nya aja ya. Harusnya kan di sini 126. Jadi nanti dikurang 25, dikurang 50, dikurang 30, dikurang 18, dapatlah 3.000. Seperti itu ya. Oke, kita sudah selesai untuk latihan soal. Ini adalah depreciation method, cost allocation, depresiasi dan replacement of PPE. Doesn't involve a current cash outflow. Nah, depresiasi atau penyusutan itu tidak sama dengan uang keluar ya. Doesn't involve current cash outflow. Jadi, kalau kalian, saya balik dulu, catat depreciation expense $25.000, apakah artinya kalian mengeluarkan uang sebanyak $25.000? Tidak ya. Jadi tidak ada kaitannya antara depresiasi dengan uang keluar. Jadi ini hanya alokasi biaya, tapi uang tidak berkurang. Dan funds for the replacement of the asset comes from the revenue. Oke, jadi maksudnya replacement of the asset comes from the revenue ini. Jadi karena ada konsep dalam akuntansi matching cost ya. Antara revenue sama expense itu harus matching. Kalau ada expense pasti ada revenue-nya gitu ya. Nah, apakah kalau kita mengexpensekan, menjadikan depresiasi sebagai biaya, pasti ada revenue-nya? Nah, revenue-nya itu datangnya dari funds-nya itu dapatnya dari revenue kalau di sini kata-katanya ya. Jadi depresiasi itu
adalah biaya yang tidak ada hubungannya dengan generate revenue ya, tapi dia revenue-nya adalah dari penggunaan aset itu untuk